Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membuat video ini. Kali ini akan saya sampaikan mengenai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di mana memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang dipilihnya. Kemudian memiliki konsep memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Kemudian akan saya sampaikan mengenai latar belakang saya mengikuti program mengajar dari rumah batch 2 ini. Saya memiliki 5 latar belakang. Yang pertama, adanya insentif. Kenapa? Karena dengan adanya insentif, saya pikir saya bisa berbagi dengan anak-anak ketika belajar. Jadi waktu itu saya memberikan mereka uang jajan sebesar 2.000 setiap kali pembelajarannya. Jadi selama 1 minggu 3 kali pertemuan. Jadi setelah selesai belajar biasanya saya kasih uang 2.000. Memang sih anak-anak yang belajarnya nggak banyak, cuma ada 6-7. Kemudian mungkin uang yang saya kasih ke mereka itu saya harap menjadi penyemangat buat mereka belajar gitu ya. Terus memang tidak besar gitu yang saya kasih ke mereka, tapi harapan saya tuh ya mereka itu semangat untuk belajar, dan saya pikir uang 2.000 buat mereka itu memang berarti gitu ya buat anak-anak. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua itu sebelum adanya MDR batch 1 ataupun batch 2, ketika itu saya merasa prihatin melihat kondisi pendidikan di masa pandemi ini. Saya awalnya sempat gimana sih caranya gitu ya memberikan pembelajaran buat anak-anak gitu. Hanya setelah adanya program ini, program batch 1 ataupun batch 2, saya merasa terbantu gitu ya dengan adanya program ini. Jadi saya bisa memberikan pengajaran gitu ya buat anak-anak secara terkonsep. Kemudian alasan yang ketiga, karena melihat kondisi orang tua yang memang belum siap mengenai pembelajaran daring, kemudian orang tua yang memang punya alat pembelajaran, dan orang tua yang tidak memiliki alat pembelajarannya seperti handphone. Adapun orang tua yang memiliki handphone namun belum canggih. Ada pula orang tua yang sudah memiliki handphone, tetapi meskipun orang tua itu pendidikan yang pertama, tetapi jika dihadapkan dengan pembelajaran daring seperti ini, cenderung orang tua itu lebih gampang untuk marah terhadap anaknya ketika mendampingi anaknya belajar. Kemudian alasan yang keempat, karena cita-cita saya ini ingin menjadi guru garis depan, dimana setelah lulus nanti saya ingin mengabdikan diri kepada Indonesia melalui program guru garis depan yang mengabdi ke daerah 3T. Tetapi ketika melihat pembelajaran di masa pandemi ini, ternyata di daerah saya memang masih butuh yang namanya volunteer seperti ini. Sehingga itulah saya maju ke depan di saat masa pandemi ini. Kemudian yang kelima, kata orang saya memiliki kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan di mana anak-anak itu memang dekat dengan saya. Meskipun saya udah dewasa, udah gede, tapi anak-anak tuh suka dengan saya
Kemudian saya tuh memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa mengajak mereka belajar bersama-sama. Mungkin itu 5 alasan dari saya mengapa saya mengikuti program mengajar dari rumah batch 2 ini. Kemudian saya sampaikan mengenai sasaran siswa yang saya bantu. Sasaran siswa yang saya bantu ini pertama lebih ke keluarga, saudara dan tetangga terdekat, masih satu RT. Kemudian untuk siswanya itu lebih ke siswa SD. Kenapa? Karena siswa SMP dan SMA sudah mulai jarang dalam artian kebanyakan dari mereka itu mondok. Jadi saya memilih untuk belajar bareng-bareng bersama anak-anak SD seperti itu. Karena anak SD masih belum paham mengenai pembelajaran daring. Kemudian untuk ulasan materi yang saya ajarkan, awalnya saya melihat panduan yang dari program Permadanik Diksi ini ya, panduannya. Tetapi setelah saya lihat ternyata panduan ini memang sama halnya seperti batch 1. Jadi materinya itu udah saya sampaikan ketika pembelajaran batch 1 gitu ya, pada saat bulan Agustus sampai September gitu ya. Jadi waktu itu awalnya saya sempat bingung gitu, gimana saya ngasih materi buat anak-anak gitu. Tapi alhamdulillahnya udah, jadi saya lebih mencari ke internet. Jadi seperti halnya pembelajaran itu saya ngasih pembelajaran seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, matematika, dan olahraga. Mungkin itu untuk materi yang diajarkan. Kemudian untuk metode, saya memberikan metode kepada anak-anak itu lebih ke soal. Kenapa soal? Karena kan anak-anaknya tuh nggak banyak sih, maksudnya ada 6 sampai 7, tapi berbeda-beda kelas gitu. Ada yang kelas 1 3 orang, kemudian kelas 2 1 orang, kelas 5 1 orang, kelas 6-nya 2 orang. Jadi waktu itu saya gimana ya caranya, saya itu memberikan materi yang dipahami gitu buat anak-anak. Jadi saya memberikan soal gitu ya, biar nggak terlalu bikin pusing gitu ya. Jadi saya lebih ke, karena kan kelas 2 sampai kelas 6 tuh udah bisa baca gitu. Jadi saya lebih memandu kelas 1, karena kan kelas 1 tuh kalau di kampung saya tuh masih belum bisa baca gitu. Jadi saya lebih memandu mereka, menjelaskan kepada mereka. Kemudian untuk yang kelas 2 sampai kelas 6-nya itu jadi gini, anak-anak jika emang ada yang tidak paham maka tanyakan, seperti itu untuk metodenya. Jadi setiap malam biasanya saya tuh membuat soal gitu ya buat mereka untuk besoknya. Seperti itu sih, saya lebih ke soal. Kemudian untuk kondisi sebelum dan sesudah pembelajaran, ternyata alhamdulillahnya ya, program ini sangat berarti banget gitu ya, bagi saya juga bagi siswa SD ya khususnya. Sebelum pembelajaran memang anak-anak ini kebanyakannya main gitu ya daripada belajar, karena emang anak SD ini memang butuh banget panduan gitu ya, dari orang tua ataupun dari siapapun itu butuh banget panduan. Kemudian setelah adanya pembelajaran ini, ada yang mandu gitu, anak-anak tuh terlihat senang gitu ya, semangat dalam belajar. Apalagi ya alhamdulillahnya anak-anak tuh gini sama saya setelah program MDR itu selesai 3 minggu gini ya, karena kan anak-anak tuh bilang ke saya tuh bibi ya, bidada katanya, belajar lagi nggak, kapan belajar lagi, kayak gitu ya setelah selesai itu tuh. Jadi itu tuh mendorong gitu buat saya, oh berarti anak-anak tuh memang semangat banget gitu belajar, haus banget itu akan belajar gitu. Bidada nggak apa-apa deh, nggak dikasih uang juga katanya,
tapi tetap belajar katanya tiap hari. Itu tuh yang membuat saya terharu juga sedih gitu ya, sedih dan bangga banget gitu ya, mereka tuh semangat ternyata belajarnya gitu, karena kan rame gitu kayak gitu. Kemudian saya sampaikan pembelajaran hari Jumat 4 Desember 2020 di mana anak-anak belajar membaca dan menulis. Kenapa mereka belajar membaca dan menulis? Jadi tujuan saya mengulang, mungkin mereka itu sudah lama tidak menulis juga membaca. Apalagi untuk kelas 1 yang memang masih pada belum bisa membaca, dan juga untuk menulis melatih tangan mereka biar terbiasa untuk menulis kembali gitu ya. Untuk siswanya sendiri waktu itu baru ada 4 orang. Yang di tengah kelas 1 berdua, yang sebelah kanan kelas 2, yang sebelah kiri kelas 6. Kemudian Sabtu tanggal 15 Desember 2020 saya memberikan pengajaran kepada mereka untuk menuliskan jenis hewan dan tanaman serta tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Kenapa saya menyuruh mereka seperti itu? Karena ada yang mengatakan bahwasanya di zaman sekarang itu siswa itu lebih paham dengan logo ketimbang dengan jenis hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Jadi ada yang mengatakan siswa sekarang tuh paham 1000 logo tetapi tidak tahu 10 jenis hewan dan tanaman di sekitar lingkungannya. Untuk hari Minggu 6 Desember 2020, alhamdulillah muridnya, siswanya bertambah ya. Jadi 5 orang. Jadi setiap hari Minggu saya adakan senam ya, jadi lebih ke olahraga, mungkin seperti itu setiap hari Minggu. Untuk hari Jumat minggu kedua 11 Desember 2020 saya memberikan pengajaran bahasa Indonesia dengan cara memberikan soal kepada mereka seperti yang sudah saya jelaskan. Saya lebih memandu kelas 1 dan untuk kelas 2 sampai kelas 6 itu jika memang mereka tidak paham menanyakannya kepada saya. Kemudian hari Sabtu 12 Desember 2020 waktu itu saya memberikan pengajaran kepada mereka mengenai upacara bendera. Sebenarnya ini lebih mengingatkan kepada kelas 2 sampai kelas 6, dan untuk kelas 1 karena memang pada saat mereka masuk sekolah mereka berada di masa pandemi sehingga mereka belum pernah yang namanya upacara bendera. Untuk hari Minggu seperti biasa anak-anak itu berolahraga ya. Senam, jika tidak senam juga ada jogging. Kemudian ada salah satu siswa ya yang pengen olahraganya tuh renang. Sebenarnya saya tuh pengen ngajak mereka buat berkreasi gitu ya ke tempat renang gitu, tapi karena keuangan dan karena kondisi di masa pandemik sehingga ketika itu saya berpikir gitu ya, bahkan saya pernah menyanggupinya gitu ya udah nanti kalau saya udah ada uang gitu ya mau beli gitu ya kolam yang dari balon gitu ya, yang dari apa atau dari terpal buat kolam ikan gitu kayak gitu. Tapi dalam hati saya tuh nanti kalau insentifnya udah cair pokoknya saya mau beliin mereka gitu ya kolam renang gitu kayak gitu. Jumat 18 Desember 2020 di mana saya memberikan pengajaran kepada anak-anak bahasa Inggris. Nah, seperti biasa saya memberikan pertanyaan kepada mereka. Saya ingin menguji seberapa tahu gitu ya bahasa Inggris dasar mereka gitu, walaupun saya juga emang masih belum paham banget gitu ya kayak gitu. Yang bikin
saya ketawa gitu ya, karena saya ini mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Kemudian saya memberikan materi bahasa Inggris. Waktu itu gini, ada anak yang nanya, apa bahasa Inggrisnya pintu? Saya bilangnya bahasa Arabnya gitu, babun kayak gitu. Kenapa ya, kata saya tuh jadi lupa lagi gitu ya. Jadi dia yang keingatnya itu bahasa Arab gitu ya, bukan bahasa Inggris. Dari situ tuh kita tuh ketawa-ketawa gitu ya sama anak-anak itu. Itu sih yang bikin lucu juga gitu. Jadi rame gitu ya. Berisik gitu yang bikin rame gitu ya. Ketika mereka tuh saling bertanya gitu ya, ketika saya nggak bisa jawab gitu ya. Jadi semua pada ketawa kayak gitu. Sabtu 19 Desember 2020. Waktu itu saya memberikan materi pendidikan agama Islam, di mana saya menyuruh anak kelas 2 sama kelas 5 yang waktu itu yang udah gedenya gitu yang hadirnya itu. Jadi saya menyuruh mereka tuh untuk membawa buku PAI yang sudah dikasih dari sekolah gitu. Jadi mereka mengisi soal yang ada di buku PAI. Untuk yang kelas 1-nya saya kasih soal gitu ya dari internet gitu kayak gitu. Terus ini ada anak TK, biasanya saya tuh kasih materi buat dia itu ABCD gitu ya, nulis ABCD kayak gitu. Minggu 20 Desember 2020, yaitu minggu terakhir ya. Seperti biasa, anak-anak itu melaksanakan senam. Biasanya senamnya itu banyak gitu ya, dari mulai senam PGRI, senam kewer-kewer, dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh senang banget gitu ya, senam, berolahraga seperti itu. Mungkin itu laporan kegiatan mengajar dari rumah batch 2 yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Dadah. Saya belajar di Universitas Islam Nusantara, mengambil program studi pendidikan bahasa Arab. Saya berasal dari Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.